Alright, apa kabar ya? Apa yang Anda lakukan ya? Saat Anda sedang kewalahan ya, itu menunjukkan siapa diri Anda ya. Namun apa yang Anda lakukan dalam ibadah Anda itu menunjukkan siapa Tuhanmu ya. Alright, what do you do when you are overwhelmed? Reveal who you are, but what you do with your worship reveals who your God is ya. Alright, oke. Lihat ya pertanyaannya. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang tampaknya mustahil ya, nggak masuk akal ya, ketika masalah datang ya, bertubi-tubi, ekonomi sulit, keluarga berantakan, tubuh itu lelah, capek, dan jalan keluar seolah-olah buntu ya. Pertanyaannya sekarang ya, dengar baik-baik ya, bukan hanya apa yang harus kita lakukan ya, tapi bagaimana kita menanggapi kuasa Tuhan dalam keadaan seperti ini. Alright, welcome back to the Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Selamat datang di Andre Cyber Channel ya. Tema pagi ini ya, responding to God's power, start with worship ya. Disinilah ya, berdasarkan apa? 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 22 ya. Jangan cuma berdoa, mulailah menyembah ya. Saat Anda menyembah, Tuhan itu bertindak ya. Penyembahan itu kunci kuasa Tuhan. Respon terbaik bukan panik ya, tapi menyembah ya. Worship opens the door to God's power ya. Ibadah itu membuka pintu menuju kekuatan Tuhan. Alright, mantap ya, luar biasa hari ini. Ya, pertanyaannya, apakah Anda sedang dalam tekanan, terjebak masalah, atau merasa Anda belum dijawab ya? Doa Anda itu belum dijawab, padahal sudah lama berdoa ya. Saatnya sekarang Anda berhenti panik dan mulai menyembah ya. Izinkan saya membahas bagaimana penyembahan itu membuka pintu kuasa Tuhan ya. Itu contoh nyata dari kehidupan sehari-hari ya, dan bagaimana Anda bisa mengalaminya. Jadi mulai hari ini jangan tunda lagi. Kuasa Tuhan sedang menunggu respon Anda semua. Alright, tonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, and share supaya ada lebih banyak orang yang diberkati. Oke, teman-teman, hari ini ya kita belajar dari seseorang raja ya, bernama siapa? Yosafat, yang ketika dia dikepung ya oleh masalah, dia tidak memanggil pasukan perang terlebih dahulu, tapi mendirikan mezbah pujian dan penyembahan. Ya, pujian adalah senjatanya. Wow, keren ya. Ini dia. Oke, mari renungkan ya dalam 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 22. Raja Yosafat dan umat Yehuda sedang menghadapi serangan dari siapa? Dari Bani Moab, Amon, dan Meonim ya. Mereka sangat ketakutan, tapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ya? Yosafat menjadi memang rasanya takut. Lalu dia ambil keputusan apa? Untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya apa? Berpuasa. Wow, ya. Alih-alih dia panik ya, Yosafat mengangkat mata kepada Tuhan, dan ketika Tuhan menjawab melalui nabinya ya, pesan Tuhan itu sederhana ya, bukan kamu yang akan berperang ya dalam pertempuran ini, tapi Allah yang berperang ya. Itu di ayat 15 ya. Dan yang luar biasa ya, Yosafat itu menempatkan para pemuji ya, penyembah di depan pasukan perang. Jadi mereka menyanyikan ya, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Ketika pujian dinaikkan, Tuhan sendiri yang akan membuat kekacauan di antara musuh. Tanpa mengangkat pedang, umat Tuhan itu menang. Lalu apa aplikasinya?
dari kehidupan kita sehari-hari itu apa? Itu penting ya. Saat hutang menumpuk, banyak orang itu panik, gitu. Cari pinjaman kemana-mana, ke sana ke sini, bahkan pinjaman yang tidak sehat. Ya tahu sendiri kan, apa itu pinjaman tidak sehat ya? Semua orang sudah tahu. Tapi orang yang mengenal kuasa Tuhan akan terlebih dulu masuk ke kamar dan berdoa, berkata, Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu, sumber berkat, sumber dari aku. When fear knocks, let worship answer the door. Ya. Ketika ketakutan mengetuk, biarkan ibadah atau penyembahan itu yang membuka pintunya. 2, ketika anak makin memberontak atau keluarganya kacau berantakan, alih-alih membentak atau menyalahkan sana sini, mari kita pilih untuk menyembah Tuhan. Dalam penyembahan Tuhan bisa melunakkan ya hati yang keras ya. Ketiga ya, misalnya dalam pekerjaan yang membebani ya, dan bos yang selalu menekan ya, seringkali kita hanya mengeluh ya, mengeluh bersungut-sungut ya, lupa bahwa Tuhan lebih besar dari tekanan kerja kita ya. Mulailah hari dengan ucapan syukur ya, dan nyanyilah ya Pak, nyanyian rohani. Persoalannya bukan karena masalah itu hilang, tapi karena Tuhan tetap berdaulat ya. Alright, worship is not reaction to our situation, but a revelation of our confidence in God ya. Penyembahan bukanlah reaksi terhadap situasi kita, tapi sebuah pernyataan ya, keyakinan kita kepada Tuhan ya. Nah, disinilah dengar baik-baik. Your battle may be the big ya. Your battle may be big, but your worship may be louder ya. Perjuanganmu mungkin besar, tapi ibadahmu, penyembahanmu itu harus lebih keras ya. Nah, disinilah luar biasa ya hari ini. Pujian itu bukan sekedar lagu ya, penyembahan itu bukan hanya momen emosional, tapi itu adalah respons iman terhadap kuasa Tuhan ya. Jika hari ini ya Anda sedang dikepung oleh situasi yang menakutkan, jangan buru-buru mencari jalan keluar yang aneh-aneh ya. Carilah wajah Tuhan, nyanyikan pujian, sembah Dia, biarkan Tuhan yang bertindak, karena kita menyembah Tuhan yang berperang untuk kita. Amin. Oke Tuhan, kami belajar hari ini bahwa pujian adalah senjata rohani kami. Ajar kami untuk merespon kuasa-Mu, bukan dengan kepanikan, tapi dengan penyembahan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan memuji-muji. Yang percaya boleh katakan amin. Tiada hari tanpa beritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Keep on fire, keep on moving. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.